Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najim Mutakin. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat, Angkatan 2019. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang keterampilan fasilitasi dan akan menjelaskan tentang apa itu keterampilan fasilitasi, fasilitasi untuk seorang pemimpin, apa saja tantangan dan peluang menjadi pemimpin fasilitatif, kapan mengelola dan memfasilitasi, kecerdasan elemen emosi, menghubungkan titik-titik, aktif mendengarkan, ajukan pertanyaan yang kuat, terlibat konflik secara produktif, fleksibilitas menyeimbangkan wewenang, dan yang terakhir langkah selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu apa itu keterampilan fasilitasi? Fasilitasi merupakan salah satu teknik dalam pelatihan yang dapat dipilih dari berbagai teknik yang ada. Teknik fasilitasi cocok untuk orang dewasa karena didasarkan pada pengalaman hidup orang dewasa. Pengalaman ini sangat berharga bagi peserta maupun fasilitator. Karena itu, peran fasilitator adalah menggali pengalaman-pengalaman peserta sehingga bermanfaat baik bagi peserta bahkan bagi fasilitator sendiri. Keterampilan fasilitator menggali pengalaman dari peserta inilah yang disebut keterampilan fasilitasi. Oke, di sini apa saja tantangan dan peluang menjadi pemimpin fasilitatif? Yang pertama, Anda harus menjadi seorang ahli konten. Yang kedua, Anda harus mengenal setiap anggota tim Anda. Ya, yang pertama di sini adalah seorang ahli konten. Dalam banyak kasus, fasilitator luar tidak memiliki konteks tentang tim Anda atau bisnis Anda. Yang kedua, sebagai pemimpin fasilitatif, Anda sudah mengenal setiap anggota tim Anda. Sebagai seorang pemimpin yang menghabiskan setiap hari dengan tim Anda memiliki kesempatan untuk memahami setiap anggota tim Anda. Kapan mengelola dan memfasilitasi? Anda mengenai kinerja mereka dan bagaimana hal itu mendukung tujuan tim Anda. Menciptakan tentang kegiatan ini sangat penting dalam peran Anda sebagai manajer. Anda dapat menganggap fasilitasi sebagai peran yang Anda mainkan setelah sasaran, prioritas, dan harapan ditetapkan. Sebagai seorang fasilitator, Anda menggunakan serangkaian soft skill untuk mempermudah proses mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jika Anda yakin bahwa setiap anggota tim Anda memiliki tujuan yang jelas, maka Anda akan lebih fokus pada proses. Oke, yang selanjutnya itu ada kecerdasan elemen emosi. Di sini ada 6 keterampilan inti untuk menjadi pemimpin fasilitatif yang hebat. Yang pertama itu ada kecerdasan emosional, yang kedua menghubungkan titik-titik, yang ketiga mendengarkan secara aktif, yang keempat pertanyaan-pertanyaan yang kuat, yang kelima melibatkan konflik, dan yang terakhir fleksibilitas. Di sini ketika Anda melihat seorang fasilitator yang hebat, seringkali kelihatannya kemampuan mereka adalah bawaan. Tentu saja bukan, itu masalahnya, dan Anda juga dapat belajar bagaimana memasukkan keterampilan fasilitasi Anda ke dalam kotak peralatan kepemimpinan Anda. Kecerdasan emosi untuk jangka pendek sering didefinisikan sebagai kemampuan untuk memonitor emosi Anda sendiri dan orang lain, membedakan antara emosi dan label mereka, dan menggunakan pengetahuan untuk memandu pemikiran Anda. Ini adalah kemampuan Anda untuk mengetahui pada saat ini bagaimana perasaan Anda, melihat pola-pola emosional dan situasi tertentu, dan mengetahui bagaimana emosi Anda mengetahui Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Yang selanjutnya, menghubungkan titik-titik. Ada banyak peluang bagi Anda sebagai pemimpin untuk mulai menghubungkan titik-titik. Di sini ada dua. Yang pertama, mulailah dengan pengetahuan tim Anda. Yang kedua, pertimbangkan percakapan Anda. Ini bisa menjadi tempat bagi Anda untuk berlatih menghubungkan titik-titik di antara komentar anggota tim Anda dengan mengikat mereka bersama untuk menciptakan makna bagi tim Anda. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin tidak melihat kecocokan langsung, namun pada orang lain, Anda pasti akan melakukan. Mungkin Anda memiliki seseorang di tim Anda yang benar-benar pemikiran besar, tetapi kesulitan menciptakan proses. Yang berikutnya yaitu aktif mendengarkan, memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang lain.
Dalam hal ini, Anda harus bisa meringkas esensi dan apa yang orang lain katakan memungkinkan Anda untuk menciptakan kejelasan timbal balik dan membantu membicarakan terasa didengar. Penting bagi Anda untuk merangkum intisari dan apa yang Anda dengar sehingga Anda dapat memahaminya dengan kata-kata Anda sendiri. Yang selanjutnya ada ajukan pertanyaan-pertanyaan yang kuat. Mengajukan pertanyaan yang kuat sangatlah penting karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk menciptakan rasa aman. Yang kedua, akan mendapatkan informasi. Yang ketiga, memberdayakan tim Anda. Untuk menjadi pemimpin fasilitatif yang hebat, salah satu keterampilan inti yang diremehkan untuk dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang kuat. Untuk menciptakan rasa aman yang mendalam dan meritokrasi dalam suatu kelompok. Karena pemimpin menunjukkan keingintahuan yang tulus dengan semua anggota tim. Yang kedua, mendapatkan informasi yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang terakhir, memberdayakan tim Anda. Dengan mengajukan pertanyaan yang kuat, ini memberdayakan tim Anda untuk meregangkan pemikiran mereka sendiri dan merefleksikan secara mendalam. Yang selanjutnya terlibat konflik secara produktif. Hal pertama dan terpenting adalah memastikan Anda secara konsisten melihat gambaran besarnya. Menempatkan diri Anda di sasaran membuat percakapan lebih produktif. Kemungkinan tim Anda terlibat dalam konflik secara produktif sangatlah kecil jika Anda tidak mencontohkannya. Alasannya karena sebagai seorang pemimpin fasilitatif yang mengidentifikasi kesenjangan dan menghubungkan titik-titik dalam percakapan, seringkali Anda melihat potensi konflik di mana orang lain mungkin tidak melakukan hal itu. Salah satu bidang utama nilai yang akan Anda berikan adalah untuk mengatasi konflik secara langsung. Yang berikutnya yaitu fleksibilitas. Pertemuan yang spesifik dan dapat diulang. Pilih pertemuan yang spesifik dan dapat diulang di mana Anda memiliki kesempatan untuk berlatih menjadi fasilitator dengan tim Anda. Setelah Anda memilih rapat, beritahu tim Anda bahwa Anda telah memilih pertemuan itu untuk sangat berhati-hati dalam memfasilitasi dan bahwa meskipun tidak selalu terasa alami atau bahkan mulus, Anda memiliki niat untuk meningkatkan dengan cepat dalam rapat, upaya meningkatkan kesadaran Anda tentang unsur yang kami diskusikan. Yang selanjutnya yaitu menyeimbangkan wewenang. Seperti kebanyakan hal yang layak dilakukan, menjadi pemimpin fasilitatif yang sukses tidaklah mudah. Seperti kebanyakan hal ini, sebagai seorang pemimpin, Anda mungkin terbiasa memberikan kebijaksanaan, menyelesaikan masalah, dan membimbing tim. Alih-alih membantu mereka menemukan solusi ini untuk diri mereka sendiri. Tantangannya adalah bahwa kebanyakan dari kita sebagai pemimpin tidak menyadari bahwa kita melakukan ini terlalu sering. Seringkali ada kesenjangan antara persepsi yang kita miliki tentang diri kita dan persepsi yang dimiliki orang lain tentang kita dan lingkungan yang kita ciptakan. Ini pun aduh, dekalah. Gagal lagi. Laptopnya error.
Dan ini yang terakhir, yaitu langkah selanjutnya. Menambahkan keterampilan fasilitasi ke kotak peralatan kepemimpinan Anda adalah cara yang ampuh untuk memberdayakan tim Anda ke tingkat kesuksesan yang baru. Dalam kursus ini, kita telah membahas kekuatan fasilitasi. Ketika masuk akal bagi Anda untuk menggunakan kecakapan fasilitasi Anda, keterampilan inti seorang fasilitator, dan beberapa tantangan yang mungkin Anda hadapi dalam memfasilitasi. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya masih belajar dalam membuat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.